Nunggu supermarket ini minta kamu yang jadi tumbalnya. Mel, bangun Mel. Mel, Mel, bangun Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian malam ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Terutama untuk para jomblo yang jarang ditanyakan kabarnya, apalagi pas ditanya kapan nikah. Gue tahu perasaan lu saat mendengarkan kata itu. Semoga batin lu semua selalu diberikan kekuatan seperti gue. Oke, pada episode kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari teman subscriber kita, namanya Mas Yoga. Cerita ini diceritakan oleh tetangga dekat rumahnya, di mana tetangganya ini bekerja di salah satu supermarket di daerah Jakarta Selatan. Nah, buat kalian yang punya cerita horor dan mau diangkat ceritanya di Lilin Malam Channel, kalian langsung aja DM di Instagram saya. Linknya ada di deskripsi. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, tonton sampai habis. Gak usah panjang lebar lagi, Lilin Malam Channel, ini adalah ceritanya. Kisah kali ini dialami oleh Amel. Namanya udah kita samarkan karena sampai saat ini dia masih kerja di sana. Amel ini kerja di salah satu supermarket di daerah Jakarta Selatan. Dan rumah Amel ini cukup jauh dari supermarket tersebut, yang mana supermarket ini sudah berjalan selama 10 tahun dan Amel sudah mulai bekerja dari awal supermarket itu dibuka. Dan menurut informasi, lokasi itu sebelumnya ada sebuah bangunan yang dihancurkan karena masalah perizinan. Semenjak tempat itu dihancurkan, tempat itu pun menjadi rata dengan tanah kurang lebih selama 1 tahun tanpa ada bangunan satupun di sana. Baru setelah itu dibangunlah supermarket di sana. Selama pembangunan supermarket ini banyak para pekerja yang menjadi korban atau dijadikan tumbal. Para korban ini pun meninggal dengan cara yang tidak wajar. Keadaan tubuhnya sangat memprihatinkan. Katanya mayoritas kepalanya itu hancur. Walaupun pembangunan ini banyak memakan korban jiwa, tapi supermarket ini tetap saja diteruskan pembangunannya. Akhirnya pada tahun 2011 supermarket ini resmi dibuka. Lokasi supermarket ini tepat di samping jalan yang cukup ramai dan nggak jauh dari pemukiman warga. Saat Amel mulai bekerja di sana, belum ada kejadian yang aneh. Sampai akhirnya kejadian aneh pun mulai berdatangan pada tahun 2012. Dimulai dari karyawan yang kesurupan dan kata Amel, ada juga kecelakaan ketika waktu kerja. Dan teman Amel pun ikut menjadi korban. Ketika temannya naik lift, tiba-tiba kakinya terjepit. Alhamdulillah, waktu itu masih bisa diselamatkan, walaupun keadaannya waktu itu sangat memprihatinkan. Hari demi hari, kesurupan pun mulai sering dialami oleh karyawan di sana. Bahkan Amel pun juga ikut kesurupan. Ketika Amel sedang bekerja, tiba-tiba dia seolah-olah ingin pingsan dan pandangnya pun menjadi gelap. Mel, bangun Mel. Mel, Mel, bangun Mel. Ketika dia bangun, Amel sudah dikelilingi teman kerjanya. Sewaktu Amel kesurupan, temannya itu berkata, "Mel, penunggu supermarket ini minta kamu yang menjadi tumbalnya." Dan kata temannya, kalau Amel lagi kesurupan, sikapnya itu sangat brutal. Pernah juga meloncat dari tangga dan banyak lagi kejadian aneh yang gak masuk akal ketika Amel sedang kesurupan. Amel ingat, ketika kesurupan, dia diajak oleh makhluk tersebut untuk diajak flashback di tahun 1939. Ketika itu, dia melihat ada sebuah rumah yang di dalamnya itu
ada keluarga, diantaranya suami meniru Belanda dan ibunya. Dan istrinya itu adalah seorang pribumi. Mereka dikaruniai 2 anak perempuan, namanya Tika dan Maria. Kehidupan mereka sangat tidak harmonis, dikarenakan sang nenek tidak menyukai menantu dan cucunya itu. Hingga saat Tika umur 5 tahun, terjadilah pembunuhan oleh nenek bersama tukang kebunnya. Si nenek ini membuat pembunuhan ini seolah-olah akibat perampokan atau kemalingan. Ketika suami berangkat kerja, disitulah kejadian yang tak terduga terjadi terhadap istri dan anak-anaknya. Setelah semuanya terbunuh, neneknya pun ikut dibunuh. Dan ketika suaminya pulang kerja, dia juga ikut dibunuh sama tukang kebunnya itu. Pada akhirnya, tukang kebun itu mengambil perhiasan dan kabur. Untuk menghilangkan jejaknya, tukang kebun itu mengubur keluarga ini di ruang tengah dengan cara disemen. Dan lokasi rumah pembantaian ini tepat di gudang supermarket itu. Setelah Amel ini tersadar, sejak itu ternyata dia bisa melihat banyak sekali makhluk gaib yang berkeliaran di supermarket itu. Dia melihat sosok naga di gerbang supermarket, dan di lantai pertama ada sosok Gondorowo, jenglot, dan sosok anak kecil. Kemudian dia pergi ke lantai 2, dan saat itu dia melihat ada sosok kuntilanak sedang berdiri pas di hadapannya sambil melihat ke arahnya. Ternyata sosok itu semua punya pemilik supermarket itu untuk menarik pelanggannya. Ternyata di antara banyak sosok tersebut, ada sosok Tika, dan semenjak itu, Tika sangat suka sama Amel. Singkat cerita, Amel ini sering sekali kesurupan. Sosok itu pun berganti-ganti. Dia pingin Amel jadi tumbal berikutnya. Apalagi sosok Tika ini sangat suka sama Amel. Dia melihat Amel seperti melihat dirinya dahulu. Maka dari itu, dia ingin mengajak Amel ke alamnya untuk main bersama di sana. Karena kesurupan di supermarket itu sering dialami oleh Amel dan pekerja lainnya, akhirnya pemilik supermarket tersebut memanggil orang pintar. Tapi dari sekian banyak orang pintar, tidak ada yang berhasil. Hingga suatu ketika, suami dari pemilik supermarket itu sedang menjemput istrinya pulang. Dia melihat Amel memang sedang diincar oleh makhluk penunggu supermarket tersebut. Kemudian Amel diminta alamat lengkap sama suami karyawan supermarket tersebut, tanggal lahir dan nama bapaknya, untuk membantu mengobati Amel jarak jauh dengan membaca Yasin dan tahlil. Dan semenjak membaca tahlil itu, Amel tidak pernah lagi kesurupan. Tapi tidak berlangsung lama, hanya 1 tahun saja. Di tahun 2016, di saat supermarket sedang ramai pengunjung, terjadilah kesurupan massal yang menimpa 12 karyawan di sana. Setelah kejadian itu, toko pun langsung ditutup untuk sementara waktu. Takut berita kesurupan massal ini yang terjadi di supermarket itu menyebar kemana-mana. Ketika 12 karyawan itu kesurupan, ternyata Amel juga ikut kesurupan. Gara-gara pemilik supermarket itu tidak pernah lagi mengurus makhluk-makhluk gaib di sekitar sana. Semenjak kejadian itu, Amel jadi sering kesurupan lagi. Yang anehnya lagi, pemilik supermarket itu nggak pernah memecat Amel yang sudah buat onar karena sering kesurupan. Amel ini seperti dijagain sama pemilik supermarket itu. Padahal orang tua Amel sudah menyuruh untuk berhenti karena bisa membahayakan dirinya. Tetap saja Amel memilih untuk terus bekerja di situ. Karena Amel menganggap kita dan mereka punya dunia yang berbeda. Setelah 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2019, di mana para karyawan banyak mengundurkan diri kecuali Amel. Jadi di tahun itu kembali memakan 2 korban, dan Amel pun gak mau menceritakannya secara detail. Cerita pun selesai.
Saya sebagai narator undur diri. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.